Oke, jadi ada sebuah perusahaan ya, teman-teman. Perusahaan manufaktur ponsel di sini. Berencana meluncurkan sebuah produk baru ya. Dia membeli komponen dari supplier atau vendor ya, pemasok, dan merakit produk tersebut. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan ini ya, perakit handphone gitu. Nah, di dalam fasilitas manufakturnya itu sudah ada apa namanya fasilitas untuk perakitannya. Nah, perusahaan ini ya harus menutup biaya tetap atau fixed cost sebesar 1 miliar. Ya. Nah, kemudian setiap ponsel dijual dengan harga 2,5 juta, jadi fixed price ya. Ini asumsi lah, kita sederhanakan dulu ya modelnya, jadi harganya itu fixed price atau deterministik ya. Nah, kemudian untuk demand-nya, permintaan dari handphone ini bersifat probabilistik ya, dengan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 2000 unit ya, dan standar deviasi 300 unit ponsel. Nah, kemudian biaya material langsung atau direct material cost-nya per produk tersebar secara uniform ya, dengan minimum 60 maaf nih 60, oke, maksudnya 60.000 mungkin di sini ya, 60.000 atau bentar ya, direct material cost. Saya ganti aja teman-teman ya, ini maksudnya 60.000 ya, 60.000 nih. Dan maksimum 90.000 misalnya gitu. Terlalu murah nggak ya? Untuk materialnya 60.000, 90.000, 150.000. Ya, sementara nggak apa-apa, ini dulu 60.000 dan 90.000. Kemudian time study dilakukan di fasilitas tersebut memberikan distribusi probabilitas untuk biaya pengerjaan langsung atau direct labor cost ya per unit dengan distribusi ini. Ya, ada distribusi probabilitas seperti ini. Bisa juga discrete ya. Ini untuk sementara ini kita pakai distribusi probabilitas. Oke. Nah, kita diminta untuk menghitung keuntungan rata-rata ya dengan melakukan simulasi. Dalam hal ini spreadsheet modeling dengan Excel ya. Oke, teman-teman, jadi kita ke Excel ya. Jadi kita lakukan yang pertama, rencanakan studi simulasinya gitu ya. Oke. Kalau di sini untuk yang case kemarin ya, itu kan tujuannya mengevaluasi jumlah unit mesin gitu ya. Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk tujuannya apa? Mengetahui atau menghitung ya, menghitung keuntungan rata-rata ya dalam 100 kali percobaan misalnya gitu. 100 kali percobaan. 100 kali percobaannya. Ya, jadi probabilitas diskrit ya masuk ke sini, sistem diskrit. Kemudian asumsinya apa? Asumsinya nanti kita susul aja ya asumsinya ya, kalau memang ada. Nah, variabelnya di situ ada banyak ya. Nanti kita bisa masukkan ya di dalam model Excel-nya. Oke, misalnya apa aja? Ada demand gitu ya. Atau gini deh, kita masukkan dulu ke model matematis dulu, nanti kita bisa lihat variabelnya apa saja. Ya, misalnya di sini modelnya adalah profit ya. Profit atau keuntungan rata-rata ya. Profit atau keuntungan ya. Itu bisa kita dapat dari model analitis dulu ya, kita masukkan. Model matematis itu, model matematisnya kita masukkan dulu ya di sini.
Jadi profit adalah dapat dari revenue ya, atau pendapatan revenue dikurangkan dengan cost ya. Nah, itu model sederhananya lah. Gitu. Model matematis sederhananya ya. Jadi apa namanya? Nanti bisa kita rincikan lagi nih. Revenue itu didapat dari apa? Revenue didapat dari ya revenue itu didapat dari harga jual ya, berarti kan harga ya, price dikalikan dengan jumlah yang terjual, quantity ya. Quantity ya, kemudian dikurangkan dengan cost, itu hasil dari penjumlahan fixed cost ya, ditambahkan dengan variable cost ya. Nah, begitu. Jadi di sini kalau kita buat variabelnya banyak ya, ada variabel profit gitu, revenue ya, cost ya, kemudian ada ini P-nya P profit maksudnya, revenue, kemudian ada price gitu. Ya, ada quantity. Ada juga fixed cost nih, fixed cost. Ada variable cost ya. Nah, variable cost pun bisa dirinci lagi ya. Variable cost di soal yang dijelaskan di soal itu meliputi apa saja. Ada cost ini ya, biaya material sama biaya tenaga kerja ya. Jadi direct material cost, DMC lah kita singkat, sama DLC ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan, saya copy lagi ya. VC ini ya, jadi diganti dengan DMC plus DLC. Gitu. Ya, ini model matematisnya nih. Model matematisnya jadi kita bisa tambahkan di sini 3A ya. Model matematis. Baik. Jadi untuk bisa dapat keuntungan rata-rata, apakah kita lakukan verifikasi model ya, verifikasi. Apakah bisa untuk mendapatkan nilai keuntungan rata-rata dengan rumus ini, dengan model matematis ini? Harusnya bisa ya, kalau dengan pendekatan simulasi, ketika profit kita dapatkan ya untuk satu kali percobaan gitu ya, satu kali trial. Nah, kita tinggal lakukan replikasi ya. Berapa kali? 100 kali. Berarti kan ini sudah bisa dibilang verified ya, untuk memodelkan sistem ya, dalam hal ini perhitungan keuntungan ini. Oke, apakah jadi prosesnya itu, verifikasi itu bisa kapanpun dilakukan ya teman-teman ya, ketika sudah jadi modelnya sekarang nih, atau pada saat membuat modelnya, atau kalau memang belum pas ya teman-teman, kita bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya gitu. Misalnya variabelnya kita tambahkan lagi gitu. Nah, di sini asumsi ada nggak asumsi? Misalnya asumsinya tidak ada biaya lain gitu ya, selain yang disampaikan di atas. Atau apa asumsi yang dibutuhkan di sini? Asumsinya misalnya ya, karena disebut di situ ada harga jual ya, berarti kita asumsikan harga jual misalnya
bersifat fix ya, atau deterministik gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk model Excel-nya. Gitu. Oke ya. Model Excel seperti apa? Jadi di sini kita buat dulu berdasarkan model matematisnya ya. Karena kita diminta untuk melakukan percobaan simulasi sebanyak 100 kali ya, maka di sini kita bisa buat dulu keterangan replikasi ya, replikasinya. Gitu, atau trialnya. Jadi replikasi atau trial. Kemudian kita masukkan di situ, kan nanti harus mencerminkan model matematis ya, profit didapat dari, nah ini. Nah karena profit itu merupakan hasil, jadi kita taruhnya di ujung ya teman-teman. Taruh di sini di ujung nanti. Nah kita masukkan dulu ini nih. Revenue dikurangi cost, yang jadinya adalah price dikalikan quantity. Jadi di sini kita masukkan ya quantity atau demand ya. Quantity atau demand. Di situ ada fixed cost ya. Fixed cost, masukkan, dan variable cost, yaitu direct material cost dan direct labor cost ya. Gitu. Baik, nah baru kemudian di ujung ya, karena ini hasilnya, kita masukkan hasilnya ya. Ini kita masukkan profit. Baik ya. Nah, kita kemudian identifikasi teman-teman ya di sini mana yang variabel yang deterministik ya, kita kasih warnanya, atau nggak usah kasih warna ya, yang probabilistik yang kita tandain ya. Sini warna hijau, misal quantity itu probabilistik ya. Ini deterministik ya, price deterministik, fixed cost juga sama. Kemudian, nah ini dua ini adalah probabilistik ya, gitu. Baik, nah sekarang kita coba untuk percobaan pertama ya. Price-nya itu sudah ada ya teman-teman di soal, adalah 2,5 juta ya. Jadi 2,5 juta kita masukkan di sini. Nah, kemudian kuantitas. Kuantitas itu di soal disebutkan demand ya. Demand-nya itu berdistribusi normal ya di sini. Oke, nah di sini kita bisa gunakan teman-teman ya fitur data analysis ya, salah satunya ya. Jadi kita nanti gunakan beberapa opsi ya, bisa menggunakan data analysis di sini. Nah, data analisis di sini ya, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa aktifkan dari yang sama dengan solver kemarin ya, kalau mau cara mengaktifkannya. Nah, teman-teman di sini pilihnya random number generation. Random number generation ya. Oke. Distribusinya adalah normal. Ya, sesuai dengan
soal. Rata-ratanya adalah 2000. Standar deviasinya 300 ya. Nah, number of variabelnya satu ya teman-teman ya. Itu apa? Si quantity ini ya. Yang kita butuhkan jumlah kuantitinya kan hanya satu juga, jadi kita tulis satu. Kalau mau ke bawah misalnya 5 gitu ya, berarti di sini kita tulis 5. Karena kita butuhnya hanya satu, jadi ini kan percobaan dulu ya, kita pilih satu dulu. Oke, nah output range ini buat apa namanya, kita naruh hasilnya ya, sudah kita pilih di sini nih, kemudian kita oke. Nah ini hasilnya nih, hasil dari kuantitinya, karena dia itu apa namanya harus bulat ya, karena jumlah ponsel itu kan harusnya integer gitu, maka kita pilih di sini, kita hilangkan komanya ya. Begitu. Itu cara pertama ya, teman-teman, bisa dengan begini atau dengan menggunakan apa namanya tadi sini. Ya. Atau bisa teman-teman menggunakan random ya, random. Atau maksudnya pakai fungsi Excel ya yang lain, yaitu apa, norm inverse ya. Pakai norm inverse di sini ada nih. Ya. Nah, keuntungannya kalau pakai norm inverse ya, ketika teman-teman ingin merubah ya, misalnya menarik replikasinya ke bawah, di drag gitu, maka ini akan berubah juga. Tetapi kalau menggunakan data analisis, teman-teman harus bikin lagi di data analisisnya ya. Jadi ini tidak bisa berubah real time gitu. Jadi kalau misalnya pakai cara yang kedua nih, di norm inverse, teman-teman tinggal apa namanya, menggunakan nih probability-nya di sini. Untuk di norm inverse ini menggunakan random ya, random, fungsi random nih. Nanti akan memunculkan bilangan random antara 0 sampai 1 ya, probabilitasnya gitu. Nah, kemudian min-nya masukkan tadi, min-nya adalah 2000 ya. Min-nya 2000, kemudian standar deviasinya adalah 300. Gitu. Nah, ini pun sama ya, dia menghasilkan nilai. Nah, cuma ini enaknya apa? Bisa berubah-ubah nilainya tuh. Ya, berubah-ubah bisa. Jadi kalau kita nanti ingin tahu ya perubahannya, ya itu lebih enak kita menggunakan norm inverse. Kalau ini kan tidak berubah-ubah nih. Ya, kita hasilnya didapatkan ketika kita menggunakan data analisis, ya sudah, ketika dapat outputnya ini, ya ini terus yang dipakai. Kalau pingin baru, berarti buat lagi ya ke data analisis gitu. Oke, jadi ada dua pilihan. Saya lebih prefer untuk menggunakan yang apa namanya, yang norm inverse gitu. Ya. Nah, gitu. Kemudian untuk fixed cost, fixed cost-nya di sini nilainya fix ya, namanya fixed cost juga, berarti kan tidak berubah-ubah ya, ada satu nilai, yaitu sebesar 2,5 juta ya. Sebesar 2,5, fixed cost-nya berapa tadi? 1 miliar, maaf ya, 1 miliar. 1 miliar di sini. 1 miliar berarti 1.000 juta ya. Baik, ya. Nah, selanjutnya untuk direct material cost, ya, biaya bahan baku atau ya biaya inilah ya. Bisa bahan baku ya, atau biaya bahan baku langsung di sini ya, biaya material langsung.
Ini dia berdistribusi uniform ya, uniform. Oke. Sepertinya lebih pas ini 600.000 kali ya, 600.000 dan 900.000. Coba ya kita ganti dulu nih. Oke, jadi di sini kita masukkan berdistribusi uniform ya. Ini pun sama, teman-teman bisa menggunakan data analisis. Pak, maaf, suaranya ke-mute, Pak. Oh, tadi pas ngeklik data ini ya. Oke. Jadi tadi teman-teman pas ngikuti apa namanya menghasilkan nilai ini, paham nggak nilai ini nih pakai data analisis? Pak, Tadi maaf, ngikuti ya? Pak Gama. Ya, gimana? Ini di Excel saya kenapa nggak ada opsi data solver ya, Pak? Data solver. Kita pakainya data analisis bukan Iya, data solver. analisis maksudnya. Oh gitu. Oke. Siapa lagi yang nggak muncul? Banyak nggak? Jadi kita coba ke option ya. Jadi ke file dulu, teman-teman nih. Kalau ingin memunculkan data analisis, teman-teman ke file, ya, kemudian ke option di bawah nih. Ke option ya. Kemudian ke add-ins di situ. Nah, kemudian klik go. Di situ muncul tuh ya, ada pop-up message, ada pilihan menu option di sini nih. Ada analysis, toolpack ya, ada solver. Nah, ini kalau mau dimunculkan dua-duanya dicek ya. Kemudian oke gitu. Nanti di menu data di situ di pojok kanan ya. Di menu data di pojok sebelah kanan. Iya, Pak, udah muncul, Pak. Makasih, Muncul. Pak. Sudah ya? Ya, oke. Baik. Oke, teman-teman ya. Eh, ini adalah cara pertama ya, pakai data analisis. Gitu. Ini sebentar, tadi saya buatnya 2 angka di belakang koma ya. Jadi ini harusnya ditambah nih gini, 2 angka di belakang koma. Baik. Nah, cara kedua, teman-teman ya, cara kedua teman-teman pakai apa? Pakai fungsi range between namanya di sini ya. Range between. Nah, ini untuk memunculkan apa namanya suatu angka ya, random dari suatu distribusi uniform.
Jadi di sini minimumnya adalah 600, ya, kemudian maksimumnya 600.000 ya. 600.000 dan 900.000. Nah, gitu. Ini pun sama dibikin currency ya. Nah, tambah begitu. Nah, apa bedanya ya cara data analisis dengan yang ini random? Berarti kan ini akan terus-terusan berubah jika kita enter misalnya ya, atau replikasinya kita tambah ya, maka dia akan berubah terus nilainya. Jadi ini memang sistem statis ya, kita nggak dinamis berdasarkan waktu. Ini perubahannya bukan berdasarkan waktu, tetapi perubahan dari apa namanya yang ada di halaman Excel ini, kalau kita enter misalnya gitu ya, maka akan berubah nilainya nih. Ya, berubah. Sama dengan yang quantity tadi, demand ini. Ya, berubah-ubah. Nah, jadi ya kalau saya sih lebih prefer menggunakan yang fungsi Excel ini ya daripada data analisis. Tapi kalau mau pakai silakan ya. Boleh. Oke. Nah, kemudian variabel yang terakhir adalah DLC ya di sini, teman-teman. DLC berarti direct labor cost. Nah, di sini dia berdistribusi probabilitas ya. Saya masukkan di sini deh. Jadi ya si DMC ini berdistribusi probabilitas. Jadi kalau saya buat di sini DLC ya. Kemudian ada probabilitasnya ya. Rp500.000 saya tambah lagi deh satu lagi. Kemudian 650.000. Ini pakai auto sum aja ya. Udah betul ya, satu. Ya. Nah, teman-teman di sini kita bisa menggunakan fungsi namanya VLOOKUP ya, teman-teman. VLOOKUP untuk bisa memunculkan nilai random ya dari DLC ini di sini. Tetapi kita butuhkan variabelnya, komponennya apa aja nih, ada lookup value, berarti kan, nah ini dia mintanya adalah kumulatif ya, bukan probabilitas ini, frekuensi ya, tetapi yang kumulatif. Jadi kalau misalnya saya buat lagi di situ, kumulatifnya ya. Jadi ini misalnya kita buat, kan nilainya harus 1 ya sampai bawah, berarti dari sini dari mulai 0 ya. Kemudian ini nah gitu ya. Ini kumulatifnya. Oke, jadi kita pakai VLOOKUP. Ya, VLOOKUP, kemudian masukkan lookup value. Pak Syarif, mohon maaf nih kalau agak berisik ya, ada anak saya di sini. Suaranya agak-agak kenceng emang. Ya, jadi VLOOKUP, lookup value-nya kita
pakai di sini bilangan random dulu ya. Value-nya kita pakai random dulu. Kemudian tabel array-nya yang kita minta si Excel ini nyariin ya, itu adalah dari sini nih. Ya, dari yang ini nih. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi titik koma, kemudian kolom indeksnya adalah karena kita ingin memunculkan nilai di LC, berarti kita yang dua ya. Yang dua ini. Oke ya. Kemudian kita pilih true di sini. Oke, kemudian kita enter ya. Nah, di situ dia milih dan kita samakan di sini adalah currency ya. Jadi di sini sistemnya udah sistem Indonesia ya. Kalau di yang satu lagi saya pakai yang ini jadi American, jadi komanya jadi titik ya, titik jadi koma. Oke ya. Jadi di sini kita dapatkan salah satu nilai dari yang 4 ini ya teman-teman. Nilai di LC-nya adalah 500.000. Nah kalau kita enter ya, ini akan berubah-ubah ya teman-teman. Atau pencet F9 aja ya, F9. Saya kasih tahu teman-teman kalau untuk mengetahui perubahannya F9 maka dia akan berubah-ubah terus tuh. Jadi 3 komponen probabilistik ini 1, 2, 3 ini akan berubah-ubah terus ya. Jadi berubah-ubah terus nih. Nah begitu ya. Nah sekarang berarti profitnya teman-teman tinggal gunakan persamaan perhitungan profit di atas ya. Jadi sama dengan price dikalikan dengan quantity ya. Kemudian dikurangkan ya dari ini ditambahkan dengan ini ya, tambahkan dengan nah begitu ya. Nah dapat ini. Nah seperti inilah. Oke ya. Untuk nilai pertama yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan yang pertama adalah sebesar ini nih 4M ya. Dan ini berubah-ubah ya. Jadi kalau kita pencet F9 dia akan berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus bahkan ada sampai 3 ya. Nah, ini kita belum tahu range-nya berapa nih. Ya. Atau steady state-nya kita belum tahu ya. Jadi harus dicoba dengan replikasi yang lebih besar. Nah, karena di soal dimintanya 100 kali, maka kita buat ya di situ. Oke, untuk menjalankan modelnya karena kita di sini pakai Excel, jadi setelah jadi begini ya, kemudian sekaligus menjalankan modelnya ya, teman-teman. Jadi ini saya naikin aja ke atas ya. Atau semuanya deh ya sekalian karena mau saya tarik ke bawah, mau saya drag. Jadi gitu. Yang ini belum saya kunci, harusnya dikunci dulu ya. Oke. Lima ya harusnya ya. Oh, kelebihan juga. Nah, yang ini kita tadi memang harusnya saya input di atas aja nih, lupa. Nah, ini.
Oke. Kemudian kita hitung average-nya ya, rata-ratanya. Ini min atau rata-ratanya segini ya untuk profit. Nah, tapi ini pun belum steady ya. Kalau kita pencet F9, tuh range-nya masih lumayan ya, meskipun tidak terlalu besar lah. Ya udah, nah ini kalau mau diperbesar lagi ya silakan teman-teman drag sampai 1000 gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi add-ons-nya Excel namanya Crystal Ball ya, punyanya Oracle. Kalau ini kan kita pakai add-ins ya, add-ins-nya Excel. Jadi semua kalau install Excel maka bisa dapat add-ins-nya. Tapi kalau add-ons itu kita beli terpisah ya. Ya, tetapi kita bisa dapatkan informasi lain dari Excel ini ya. Kalau ingin tahu misalnya probabilitas ya dari keuntungannya profitnya kita tulis X ya. Probabilitas X-nya itu lebih besar dari misalnya berapa ya? Ini kan sekitar 4M gitu ya. 3M masih ada. 4M aja kita tulis 4M. Gitu. 4 miliar ya. Berapa nih nilainya? Maka teman-teman bisa menggunakan fungsi dari Excel ya. Namanya norm dist ya. Nah, kita bisa masukkan nilai 4 miliarnya X-nya, min-nya ini sudah ada di sini, standar deviasinya belum ya. Makanya kita nanti cari dulu apa namanya standar deviasi. Standar deviasi ya. Nah, ada standar deviasi di sini ya. Tadi sel berapa ya? Selnya adalah G24 ya, G24 sampai dengan G123 ya. G24 sampai dengan G123. Ini standar deviasinya gitu ya. Oke, jadi kita sekarang bisa pakai norm distribution. Oke, ini kita masukkan 4 miliar ya. Kemudian min-nya adalah yang average. Kemudian standar deviasinya yang ini ya, sudah kita hitung. Kemudian pakai yang kumulatif ini. Nah, enter ya. Oh, ininya maaf, ininya belum currency ya. Ini harusnya currency juga. Atau saya ini deh, saya pakai ini. Pakai jadi ini saya masukkan misalnya di sini 4M ya. Itu 2 gede. M. Nah, ini peluangnya ya. Peluangnya ini kita buat dalam bentuk persentase. Nah, 56%. Oh, sorry, maaf ya teman-teman ya. Ada yang salah nih. Jadi ini kita menghitungnya yang kurang dari. Jadi yang hasil nomdis itu adalah
kurang dari sama dengan ya. Jadi apa namanya? Ini posisinya adalah kurang dari sama dengan. Oke, nah untuk yang lebih besarnya, ini berarti dikurangkan nanti, satu dikurangkan satu dikurangi dengan ini, atau 100% ya. Sama aja lah, nanti kita bikin persentase udah. Ya, jadi ini untuk sementara ini masih 50-50 ya. Kalau untuk dapat nilai si profitnya lebih besar dari 4 miliar, maka probabilitasnya ada atau peluangnya adalah sebesar 50%. Ini ya sudah muncul di sini. Nah, kalau misalnya ingin peluangnya supaya lebih besar dari ini gitu, ini kan kita masih 50-50 gitu ya. Belum apa namanya aman banget nih kita dapat lebih besar dari 4 miliar gitu. Jadi kalau ingin peluangnya misalnya lebih besar, minus 90% atau bahkan mendekati 100%, maka harus ada modifikasi ya. Ini saja misalnya kalau kita masukkannya bukan 4 miliar nih, kita inginnya lebih besar dari 4 miliar ya. Saya inginnya keuntungannya, profitnya adalah misalnya 6 miliar ya. Nah ini peluangnya sangat kecil ya. Kalau 5M bagaimana 5M? 5M pun kecil ya, 8% gitu. Yang paling besar mungkin kita turunkan, jangan 4M ya, tetapi misalnya 3M. Nah ini baru besar. Jadi dengan kondisi aktual sekarang ya, yang paling logis ya adalah kita menargetkan keuntungan itu ya minimal 3 miliar lah, atau 3 miliar ke atas ya. Itu baru peluangnya sangat besar ya, yaitu sebesar, ini berubah ya kalau kita pencet F9 nih. Nah, tapi kisaran antara ya 90% rata-rata ya kita bisa sebutkan. Peluangnya 90% kalau kita menargetkan keuntungan rata-rata sebesar 3 miliar gitu ya, 3 miliar ke atas lah. Jadi bukan persis 3 miliar ya. Lebih besar dari 3 miliar, probabilitasnya adalah sebesar kurang lebih 90% gitu. Ya, gitu. Ini kalau ingin lebih stabil, steady ya hasilnya, maka replikasinya teman-teman perbesar ya. Rata-rata sampai 10.000 itu mungkin lebih steady lah perubahannya.